Ingat, para ulama dulu belajar adab lebih banyak dibandingkan dengan belajar ilmu. Kata Imam Malik dan para imam yang lainnya pernah menyampaikan, dulu para ulama belajar adab itu 30 tahun, 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya tahu keutamaan adab seperti ini, saya ingin belajar adab selamanya sebelum belajar ilmu. Karena dalam yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat, melekat dan bermanfaat atau tidak, salah satunya itu adabnya. Dan silakan Anda cek semua para ulama, termasuk sahabat di masa Nabi SAW, itu belajar adab terlebih dahulu dibandingkan belajar ilmu. Bahkan Nabi SAW itu diajari oleh Allah adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Sampai Nabi mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mengajarkan adab dulu kepada saya dan memperbaiki adab saya. Setelah itu baru malaikat Jibril menurunkan pengetahuan kepada Nabi. Indah. Nabi aja belajar adab. Nabi beradab. Masa Anda yang bukan Nabi tidak beradab? Yang pertama di hukum Pascal di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F gaya berbanding lurus dengan P kan? Hukum Pascalnya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya maka semakin tertekan hidupnya. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat, akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Nah, kalau utang belum lunas, gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa, saya berikan kebahagiaan. Apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Orang munafik sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Demi Allah saya katakan, kalau ada yang melihat status Anda tentang sholat, teringat dia sholat, kemudian sholat, Anda mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, itu sahih. Dari Nabi SAW, hadis Muslim, nomor hadis 1893. Ya, Nabi menyampaikan, Man dalla ala khairin, siapapun yang menunjukkan pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau teman-teman menuliskan waktu zuhur di sekitaran Jakarta jam sekian, 10 orang lihat status Anda, ingat sholat, kemudian sholat, itu Anda mendapatkan pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau bisa menulis yang baik, kenapa menulis yang jelek-jelek gitu kan? Ya nulis tentang orang lain, nulis tentang rumah tetangga, nulis tentang mobil macet, nggak ada faedahnya, ngapain? Nggak ada kerjaan gitu kan? Atau nulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya. Ceklik, sedang ta'lim, ngapain? Nggak ada manfaatnya gitu kan? Mendingan Anda bikin yang bagus-bagus ya. Kita mesti sadar teman-teman sekalian. Pertama kata Allah kita akan wafat. Antum akan meninggal. Wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang. Jangan-jangan Anda sibuk menyalahkan rumah dunia Anda.
Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? Teman-teman, karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja renungkan. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah? Nyogok direkam malu. Apa Anda pikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua sekecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun, pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya, nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Nampak semuanya. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luar dia begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Itu diputar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Biasanya kalau orang sudah dekat dengan Allah, maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah nggak mau ketinggalan. Ada orang ketinggalan sholat fardu, biasa aja hatinya. Tapi ada orang tertinggal sholat sunnah, satu saja tahajud dia bisa menangis. Tinggalan saya, salah saya, pasti bilang salah. Ya Allah, itu luar biasa. Nah, predikat itu yang disebut dengan al-mu'minun. Orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya bahagia aja, tenang. Ya, dikasih musibah malah bersyukur. Derajat al-mu'minun, pemilik iman tingkat tinggi, itu memberikan kebahagiaan pada dirinya. Enak, dekat dengan Allah. Siapa mereka? Sholatnya mulai khusyuk, zakatnya bahkan tidak pernah tertinggal. Bahkan yang hebat, saking dekatnya dengan Allah, malu berkata-kata yang tidak bagus. Dia jaga lisannya, kalau kalimat tidak diridhoi Allah, dia akan ucapkan. Memandang sesuatu, kalau Allah nggak suka, dia akan palingkan. Insya Allah. Itu sudah dekat tandanya. Anda kalau hijrah, jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Lihat kalimatnya. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan. Akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat, rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan dan tidak akan tertukar. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki, mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi, selesai. Cuma memang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu. Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata
Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Cuma memang sifat malaikat itu gaib, tak tampak. Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi ibu berdoa. Ya Allah, mohon lancarkan urusan hamba. Amin. Samping. Siapa? Malaikat maut. Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada si fulan dulu. Tak jadi kita berdoa. Jadi kita mohonkan amin, 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 amin. Doa. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malaikat mengatakan ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran sebelum subuh dia sudah memburu waktu ini. Istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Ada calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta. Itu ahli surga, ahli taman surga, orang takwa yang sedang beraktivitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini, sebelum subuh datang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Koreksi diri ya Allah, saya banyak maksiat ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang ya Allah? Antum tuh wafat loh. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat. Kita akan pulang. Kita akan mudik kembali kepada Allah. Apa tidak malu kalau pulang membawa banyak dosa? Seorang lelaki usia 65 tahun datang ke masjid dengan kebiasaannya, dan benar kata Nabi, seorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Maka datang dia ke masjid menunaikan salat subuh, didapati kemudian terjatuh, itu wasilah saja, dan dia berpulang dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tidak tahu kita akan wafat dalam keadaan seperti apa, tapi ingat pesan saya, biasakan yang baik-baik, karena dengan itu kita akan diwafatkan. Kalau terfikir Anda berbuat maksiat, maka tolong ingat, saat mengerjakan itu mungkin Anda akan wafat. Maka insya Allah kita selalu akan terjaga dalam kemuliaan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab, langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Masih ada waktu. Kalau waktunya sudah habis, susah kita mendapatkan kesempatan itu. Tidak sedikit yang mengatakan Al-Quran ingin kembali untuk memperbaiki diri. Quran surah 63 itu, ya, ayat ke-9 sampai 11. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolong ya Allah, beri kesempatan ya Allah. Saya pengen merubah hidup saya ya Allah. Tolong ya Allah. Sejenak saja ya Allah untuk beramal saleh, meningkatkan sedekah. Ya Allah, itu sudah nggak bisa.
Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa kalau sudah tiba ya. Silakan Anda cek. Anda rajin salat, rajin puasa, rajin ta'lim, tapi lisan Anda rajin mencela orang lain. Sikap Anda rajin menyakiti orang lain. Yang paling aneh, maaf, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya. Al-mu'mini lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang terjadi saat ini, Anda salat, Anda puasa, Anda baca Al-Qur'an, kenapa Anda saling merasahkan? Kenapa Anda saling menghinakan? Kenapa Anda saling memisahkan? Kenapa Anda saling merusak satu dengan yang lainnya? Ada orang ikut pengajian, yang satu mempersoalkan, kemudian terjadi kerusuhan. Yang terjadi, kenapa pihak yang ketiga kemudian menjadi kompor untuk menghadirkan permusuhan di antara keduanya? Padahal Al-Quran menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah, fasbiqu baina akhwaikum. Kalau dua ada yang berselisih, sepanjang satu beriman, Anda jangan jadi kompor. Anda hadir untuk bisa mengislahkan di antara keduanya. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Karena itu orang yang punya wirid Quran, rajin baca, dimuliakan. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rizki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh dua awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran, mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang ke akhirat, alamnya beda, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Bangun dari mimpi, lihat keadaan, Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu, permainan bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat gak punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Istri ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega melihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, tunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan nih, ada taklim hari ini, si fulan yang ngasih materinya, dibuat di status di BB. Ya. Itu begitu dilihat oleh orang lain, lalu dia ikut taklim, setiap orang datang taklim, ibu dapat pahalanya. Qadarullah kita ada hambatan, kita nggak bisa datang, tapi 10 orang datang, kita dapat pahala dari 10 orang itu. 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau gitu besok saya tulis status aja ya, nggak usah datang. Nah, itu pemikiran yang keliru. Ya. Coba daripada menulis yang sia-sia ya, kan bisa tuh di BB, di WhatsApp tulis waktu sholat untuk Kelapa Gading, subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian. Masya Allah, orang lihat, ingat dia, saya belum sholat, lalu dia sholat, kita dapat pahala. Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat,
Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga, dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.